sekalian, berselawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya, kesempatan Kultum Subuh hari ini insyaallah kami akan membahas ataupun melanjutkan pembahasan kemarin dari Ustaz Raja Ali, yaitu tentang setiap anak Adam, setiap anak yang lahir di atas muka bumi ini, mereka semua lahir dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan fitrahnya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika di alam ruh, Allah sudah pernah bertanya kepada seluruh ruh yang ada di dunia ini. Semua manusia yang hadir itu pasti punya ruh. Maka ruh-ruh tersebut sudah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di alam ruh. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Allah katakan, Allah bertanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka semua ruh saat itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian setelah itu bayi berumur 4 bulan dalam kandungan ibunya. Lalu ruh ditiupkan ke dalam jasad bayi tersebut. Lalu setelah lahir ke muka bumi, semua bayi lahir dalam keadaan membawa perkara ini. Mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan yang senantiasa mengawasi dan menjaga mereka. Tetapi orang tuanya lah, kata Nabi, fa abawahu, orang tua menjadikan yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Nabi menyebutkan 3 spesifik jelas sekali, tidak ada samar-samarnya. Jadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka hadirin jemaah subuh rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah semua anak itu baik sebenarnya. Semua anak-anak itu baik. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kitalah yang kurang sabar dalam mendidiknya. Akan tetapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah kita mendidiknya, lalu hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, itu tidak ada lepas tanggung jawab kita kepada mereka. Akan tetapi hadirin jemaah subhanallahi, pendidikan dalam Islam, yaitu Nabi mengajarkan ketika berumur 7 tahun kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengajari anak-anak kita sholat. Bukan sekedar mengajari tapi menyuruh juga. Suruhlah, kata Nabi. Jadi kita disuruh anak kita sholat kurang lebih 1 hari 5 kali. Jadi menyuruhnya berapa kali? 5 kali. Kali 3 tahun. Karena kata Nabi ketika berumur 10 tahun, kalau dia tidak sholat maka pukullah. Maka 3 tahun, minimal itu 3 tahun kita suruh. 1 hari 5 kali, 5 kali berapa? 360 kali, 360 hari. Kali 3, berarti kurang lebih 1400 kali. Kalau ibu bapak sudah menyuruh anak ibu 1400 kali, nah, dalam suruhan ibu, pantas kalau dia tidak laksanakan lagi kita boleh pukul. Maka itu adalah Nabi mengajarkan bahwasanya ada proses sebenarnya untuk kita bisa mendidik anak-anak kita kurang lebih 3 tahun. Dalam proses tersebut hadirin, setelah kita menyuruh kurang lebih 1400 kali tadi, lalu hasilnya anak tadi tidak mengikuti ataupun melanggar, maka boleh dipukul. Maka kenapa di pendidikan Islam begitu penting melihat ataupun memperhatikan proses dalam mendidik. Jangan sampai begini Bapak Ibu, kita tidak pernah menyuruh ataupun hanya sesekali menyuruh, tidak sering. Tiba-tiba anak meninggalkan sholat, tiba-tiba dipukul. Nah, ini kan tidak boleh. Karena kenapa? Kita mesti melalui proses, jangan instan. Jangan instan. Kadang-kadang orang tua ini instan, mohon maaf. Mie instan saja itu namanya instan, tidak bisa langsung dimakan. Harus direbus dulu, diolah dulu. Apalagi anak-anak kita hadirin jamaah rahmatullah. Maka penting bagi kita semua untuk melihat proses pendidikan anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah Nabi mengatakan bahwasanya orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya kitalah orang tua yang memilih pendidikan seperti apa yang dijalani anak-anak kita. Jangan sampai kita menaruh di sebuah tempat ataupun kita tidak perhatikan pendidikannya. Mohon maaf, karena juga kita kasih dia, sekarang di zaman canggih, kita kasih HP, kita kasih alat-alat yang serba ada sekarang ini.
lalu tidak kita awasi. Mohon maaf, penting Bapak Ibu sekalian, kita sudah kasih anak-anak kita gadget, HP ataupun komputer. Sesekali kita perlu harus melihat ke dalam apa isi bacaan-bacaan mereka, apa isi tontonan-tontonan mereka. Jangan sampai kita hanya kasih lalu kita biarkan. Naudzubillah. Karena banyak kasus orang tua ketika memberikan barang-barang tadi kepada anaknya, setelah dikasih dibiarkan saja, tidak diperhatikan. Ternyata ada anak-anak sudah bikin grup macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Maka penting Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dalam mendidik anak ini butuh kesabaran, butuh waktu, dan butuh tenaga yang ekstra. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, lalu kemudian anak kita tidak mau taat kepada Allah, disitulah kita diberi keringanan, bahkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Nuh kepada anak dan istrinya. Ketika mereka tidak mau mentaati tapi sudah sering disuruh, maka tanggung jawab untuk mendidiknya telah selesai. Urusan hidayah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, tugas kita bersama adalah hanya menyuruh, hanya mengajak, hanya mendidik. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam Islam. Manusia boleh berusaha tapi Allah lah yang menentukan hasilnya. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, pendidikan saat ini kita sudah bisa melihat bahwasanya dunia semakin terbuka. Idola-idola saat ini anak-anak kita, kalau kita tanya, mereka tidak kenal idolanya para sahabat Nabi. Mereka tidak kenal Abdurrahman bin Auf, mereka tidak kenal Khalid bin Walid, mereka tidak kenal Abu Bakar Siddiq. Yang mereka tahu nama-nama pemain bola. Mereka kenal sekali. Padahal belum tentu mereka ini, bahkan di akhirat nanti mereka tidak ditolong sama orang-orang ini. Maka Nabi katakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang-bintang. Maka idolakanlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan, sampaikan kepada anak kita kisah-kisah tentang para sahabat Nabi yang memperjuangkan agama ini sampai hari ini kita bisa Islam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bisa Islam di Indonesia bukan agama ini dibawa oleh burung ataupun angin, akan tapi ada orang yang berjuang membawa ini agama sampai ke negeri kita tercinta. Sehingga hari ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita bangun pagi dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini penting untuk kita syukuri, kita sampaikan kepada anak kita untuk menjadikan siapa idola dalam hidupnya. Karena yang kita idolakan itulah yang kelak kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa yang sering kita tiru, siapa yang sering kita ikuti, maka dengan orang itulah kita akan bersama dalam surga ataupun neraka. Kalau kita ikuti adalah Nabi dan para sahabatnya, maka jelas tempatnya surga. Yang kalau kita ikuti orang yang belum jelas saat ini kehidupan dunianya, mungkin kita lihat hanya dari segi popularitasnya ataupun dari segi skill dalam permainannya misalnya, maka ini tidak jelas dalam idola seperti ini. Bahkan menjadi bumerang buat kita, jangan sampai kita terlalu mengidolakan mereka lalu kita ikuti gaya hidup mereka, lalu kemudian kita mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, tugas kita bersama adalah saling mengingatkan perkara ini. Bahwasanya agama ini, kata Nabi, adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk semua kita. Maka penting sesekali untuk kita saling menasihati. Kita dudukkan anak istri kita, boleh satu waktu Bapak Ibu, ini tips ya. Ini duduk dengan anak istri kita, keluarga kita, sesekali kita buat majelis di rumah kita. Jadi sehingga kita buat satu fikir bahwasanya boleh kita ini bergiliran membacakan satu hadis Nabi, dua hadis Nabi di rumah-rumah kita. Membacakan satu kisah para sahabat di rumah-rumah kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita mengetahui bahwasanya idola mereka adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga kalau mereka tahu itu, insya Allah mereka akan menjadikan mereka, para sahabat dan Rasulullah, sebagai bintang-bintang dalam hidup mereka. Dan kalau diikuti itu, maka insya Allah semua kita akan selamat, bukan cuma di dunia tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.